Swastiastu. Hai hai hai. Nah, ketemu lagi sama aku Niputu Ika Pranya Putri dari kelas 10 IPA 4. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang penerapan gelombang dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Jangan di skip-skip ya. Ke dalam contoh dari penerapan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus tahu nih apa sih definisi dari getaran dan gelombang itu. Nah, sebelum itu saya juga akan menjelaskan apa definisi dari getaran. Getaran merupakan suatu gerak bolak-balik dalam kesetimbangan yang dimana merupakan suatu keadaan di mana benda itu diam dan tidak dipengaruhi oleh gaya apapun. Nah, teman-teman, di sini aku juga bakal ngejelasin contoh dari getaran. Nah, di sini aku punya mainan anak-anak, di mana di dalamnya terdapat pencerminan dari sebuah bandul dan jam dinding panjang. Nah, sebuah bandul dapat dikatakan mengalami satu getaran saat dia bergerak dari satu titik ke titik yang sama pula. Nah, yaitu dari titik B ke A, lalu ke B lagi, C, dan kembali lagi ke B. Nah, dari hal ini dapat ditetapkan rumus, yaitu FB sama dengan minus M dikali G dikali sin theta, di mana FB merupakan gaya pemulih, M merupakan massa, G merupakan gravitasi, dan sin theta merupakan sudut simpangan yang terjadi akibat pergerakan setengah dari getaran. Setelah getaran dari bandul, saya juga akan menjelaskan mengenai salah satu contoh dari getaran yang sering sekali kita lihat. Mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang kurang tahu nih. Nah, jadi di sini ada getaran yang ditimbulkan oleh mesin dari sebuah motor jika sudah dinyalakan, seperti yang terjadi pada motor ini. Jadi teman-teman, ini adalah contoh getaran yang ketiga ya. Nah, anggap ini adalah sebuah bola ya, soalnya aku nggak punya bola sekarang, sorry. Nah, jika bola ini dijatuhkan, maka akan menimbulkan sebuah getaran. Gimana tuh? Tadi contoh-contoh dari getaran. Nah, sebelum lanjut ke gelombang nih, aku bakal ngejelasin tentang periode dan frekuensi yang dimiliki oleh getaran. Jangan salah, getaran juga punya periode dan frekuensi. Nah, periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu getaran, sedangkan frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam satu satuan waktu. Nah, periode dan frekuensi juga dapat dirumuskan secara matematis. Nah, periode dapat dirumuskan yaitu waktu per banyaknya getaran, sedangkan frekuensi dapat dirumuskan dengan banyaknya getaran per waktu. Dari hal tersebut, frekuensi dan juga periode dapat dihubungkan, yaitu periode merupakan satu per frekuensi, sedangkan frekuensi merupakan satu per. Ya, tadi contoh dari penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi gelombang. Nah, sebelum itu saya juga akan menjelaskan apa itu gelombang. Nah, gelombang itu merupakan getaran yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Saya sudah berada di sebuah sungai dekat rumah teman saya, mohon maaf. Nah, di sini terdapat contoh dari gelombang air. Nah, gelombang air di sini diakibatkan oleh sentuhan dari suatu benda yang mengakibatkan air mengalami sebuah gelombang. Nah, setelah contoh pertama, yaitu merupakan gelombang pada air, selanjutnya ada gelombang yang diakibatkan oleh sinar matahari, yaitu gelombang ultraviolet. Nah, teman-teman, setelah dua contoh tadi, aku juga bakal ngasih contoh lagi satu, yaitu pada saat kita bermain lompat tali. Nah, tali yang kita mainkan akan menimbulkan sebuah gelombang seperti saat. Setelah kita mengetahui definisi dari gelombang, saya juga akan menjelaskan tentang rumus yang berlaku di gelombang ini. Nah, sama seperti getaran nih ya teman-teman, gelombang juga memiliki periode dan frekuensi. Hanya saja, dalam rumus ini, N yang berlaku adalah banyaknya gelombang, bukan banyaknya getaran. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan rumus dari cepat lambat gelombang, yaitu cepat lambat sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, teman-teman, segitu dulu ya video dari aku tentang penerapan gelombang dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video aku sekarang ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan materi yang aku sampaikan. Aku tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.